Ya, Anda kembali dalam The Inspiring Woman, masih bersama saya Afiliani dan kita masih bersama Bu Minarti, Direktur Keuangan Bank DBS Indonesia. Ya, Mbak Minarti tadi mesti jawab ya, jadi gimana sih melihat persaingan gitu, karena kelihatannya juga banyak bank nih sekarang sudah mulai menjual banknya ya, bahkan mereka harus mencari ekosistem gitu ya. Nah, DBS sendiri melihat persaingan ini seperti apa? Pasar modal misalnya sekarang banyak perusahaan juga sudah mulai go public ya. Kemudian juga ada fintech-fintech yang juga sudah mengambil porsi di bawah gitu. Sehingga kalau dilihat mungkin ke depan bank tinggal ngambil yang komersial yang biasanya banyak kredit macet gitu. Nah, apa Mbak melihatnya nih? Kalau saya ngelihatnya gini Bu, itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Itu udah disruption kan. Disruption, betul. Jadi betul bank itu either kita menutup diri untuk nggak ikut persaingan atau kita justru mengembrace lagi. Jadi ikut dalam hal itu. Tapi saya ngelihat satu hal, bank itu masih institusi yang dipercaya. Betul. Right? Kita dengar banyak sekali dan transaksi pun harus lewat bank, ya, belum boleh di luar bank kan. Betul. Tapi saya ngelihat kayak gini, kalau bank ingin bermain dalam hal itu, kita bisa sebenarnya membentuk ekosistem. Jadi kita bisa bekerja sama, partnering dengan fintech-fintech yang sudah ada, yang seperti sudah dilakukan oleh DBS juga. Mbak Minarti, itu saya lihat ada penandatanganan ketika Kartini ya, itu adalah bagaimana women empowerment ya, di mana UN Women itu mengencourage bagaimana perusahaan itu untuk bisa melakukan kesetaraan gender. Nah, gimana di DBS ikut menandatangani itu? Ya, seperti saya jelaskan tadi Bu ya, employee adalah aset terbesar kita ya, aset yang utama. Jadi di DBS kita mengutamakan kesetaraan gender. Jadi tidak melihat dia apakah dia perempuan atau laki-laki, tapi yang jelas adalah kapabilitas dan performance-nya. Nah, dalam rangka ini kita tentunya ingin mengempower women dalam dunia kerja kita ya. Jadi kita ikut menandatangani ini sebagai komitmen kita untuk mengutamakan kesetaraan gender. Gitu. Nah, bagian dari itu adalah merupakan visi kita juga untuk kedepannya, yaitu Best Bank for a Better World. Ya, di mana ya, sustainability agenda kita itu ada 3 pilar. Jadi responsible banking, responsible business practice, sama creating social impact. Nah, itu yang kita ingin walk the talk menjadi agenda kita yang selanjutnya di dalam visi besar kita. Best Bank for a Better World. Oke, Mbak Minarti, sekarang kalau kita bicara tentang DBS dan leadership, juga harus bicara tentang hobi dong. Nah, apa sih hobinya gitu? Kalau aku sih terus terang, waktu pandemi ini punya gaya hidup yang berubah gitu ya. Kalau tadinya tuh kerja, sekarang udah mulai bicara tentang trekking, naik sepeda gitu. Nah, Mbak Minarti sendiri apa sih hobinya? Saya dari ini hobiku nih tuh naik sepeda karena keren ya Bu ya. Jadi ini ketika pandemi justru kenapa? Karena butuh vitamin D ya. Terus trekking ini juga hobi karena trekking itu menurut aku juga menambah ini kita gitu ya, energi, dan benar vitamin D ku sampai 88 loh. Wah, betul, tinggi karena loh, Bu. sering kena panas ya walaupun hitam badannya gitu. Nah, ini hobi-hobiku. Nah, sekarang aku mau tanya hobinya Mbak Minarti nih apa nih? Kalau saya hobinya Pilates. Oh, Pilates itu salah satu olahraga ya. Aku juga Pilates sih gitu. Iya, jadi saya rutin dari tahun 2014 Pilates. Kalau dulu setiap minggu Sabtu, tapi sejak work from home karena studionya kebetulan dekat dengan rumah. Oh gitu. Jadi bisa selesai kerja jam 5, bisa pergi dulu. Jadi seminggu mungkin 2 kali Pilates. Terus ya. Nah, kalau yang Pilates itu untuk memperbaiki struktur tubuh ya. Betul. Nah, kalau yang ini nih apa nih? Nah, ini banyak sekali foto-foto yang ini stress release nih, Bu. Hampir mirip kayak aku nih ya hobinya ya. Nah, trekking, tapi ini ketika sebelum pandemi udah mulai suka trekking sebenarnya. Pandemi juga ada nih foto yang pandemi. Iya, ini yang udah mulai pandemi nih, Bu. Jadi pandemi juga terus ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kita harus seimbangkan otak kiri dan kanan kita ya sebenarnya, karena ini akan membuat kita juga jadi happy. Ternyata happy itu juga ngelihat pemandangan, terus kita lakukan trekking. Nah, ini di mana ini kalau yang ini nih? Ini kebetulan pas jalan-jalan di luar, terus kita sempatkan untuk trekking juga. Jadi walaupun kemanapun tetap trekking ya. Ya. Nah, itu kalau Pilates sudah sejak kapan? Dari tahun 2014 Bu. Ya.
Karena lama ya, udah cukup lama. Betul. 7 tahun. Memperbaiki struktur. Karena kan kita di kantor seringnya duduk ya Bu ya. Jadi perlu untuk stretching. Dan juga buat saya Pilates itu, kalau saya Pilates itu tuh lebih ke arah strengthening core. Jadi lebih ini mempertahankan kekuatan otot-otot yang ada di perut, paha. Jadi saya cocok banget. Sekarang udah dirasakan ya hasil dari hasilnya 7 tahun itu, benar-benar badan kita menjadi berubah ya dengan itu ya. Posturnya jadi lebih lurus, tegak, karena kita sering duduk kan begini bungkuk, ya Bu. Iya, benar. Jadi sekarang tuh lebih ini dan saya juga jarang sakit kaki lagi sekarang. Kalau dulu jalan berapa kilometer saya udah berhenti. Sekarang sejak pandemi saya bisa sebenarnya mulai dari tahun 2019 nggak sejak pandemi. Saya bisa jalan di kompleks saja bisa 10 kilo. Oh sekarang dengan kekuatan ini ya. Tapi hati-hati dengkulnya katanya ya. Jalan aja, makanya saya nggak berani lari. Terus apa pemikiran Mbak nih setelah pandemi, atau masih apa sih yang ingin dicapai lagi? Achievement apa yang ke depan ini menjadi tantangan Mbak sendiri sebagai individu? Ya, kalau dari individu, dulu kan saya dari daerah yang kecil sekali ya Bu, di Kalimantan ya. Jadi waktu kecil itu saya banyak sekali teman-teman cewek yang sekolah baru SD, terus kemudian berhenti. Hanya karena harus bantu orang tuanya. Betul. Atau juga karena ada yang menikah, masih sangat muda. Jadi belasan tahun sudah menikah. Jadi sebenarnya cita-cita secara personal saya, dari dulu tuh ya kepengennya gitu ya balik lagi ke kampung itu. Gimana bantu tuh wanita-wanita muda di sana yang memang butuh bantuan gitu. Sekarang sih mungkin karena kesibukan kerja belum saya lakukan, tapi ada dengan cara yang lain, tapi belum mendedikasikan tenaga. Tapi sebenarnya itu my fungsi sosial goals. Itu biasanya dilakukan ketika wanita itu sudah mencapai kesuksesan. Itu adalah sebenarnya tugas seorang wanita dan seorang manusia. Ketika itu sosial itu menjadi tujuan akhir bagi seseorang untuk bisa mengaktualisasikan diri ketika dia sudah berhasil ya. Selamat ya, saya doakan supaya nanti bisa pulang kampung dan bisa berhasil cita-citanya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya berbincang bersama wanita penuh inspirasi dari dunia perbankan, Ibu Minarti, Direktur Keuangan Bank DBS Indonesia. Semoga perbincangan kami tadi bisa menginspirasi, khususnya bagi para wanita Kartini muda tanah air ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Afiliani, pamit, sampai jumpa.